umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun istiqlal, ya. Cuma perlu juga dirinci, ya, lebih rinci lagi. Sebenarnya bukan umat Nabi Muhammad secara umum, ya, tetapi umat Nabi Muhammad secara khusus. Ya, jadi umat Nabi Muhammad secara khusus yang muslim saja yang disebut dengan umat istiqlal. Karena umat Nabi Muhammad itu ya semua manusia sejak diutus beliau menjadi nabi atau menjadi seorang rasul, maka semua manusia yang ada di dunia sejak saat itu sampai hari kiamat nanti itu semua adalah umat Nabi Muhammad. Mau hari ini yang tidak beriman, mau hari ini yang sudah beriman, semua mereka adalah umat Nabi Muhammad. Karena tidak ada lagi umat Nabi Isa sekarang gitu. Nggak ada lagi umat Nabi Musa, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya, tidak ada lagi. Ya. Nah, siapa yang disebut dengan umat istiqlal, umat yang merdeka itu? Ya. Yang disebut dengan umat yang merdeka itu khusus, ya, umat Nabi Muhammad yang disebut dengan ummatul ijabah namanya. Ya, umat yang menjawab seruan Nabi Muhammad. Tapi yang masih menjadi objek dakwah atau ya kita sebut dengan ummatud dakwah, yang belum menjawab seruan Nabi Muhammad, mereka belum merdeka, gitu. belum menjadi umat yang istiqlal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara makna kemerdekaan disebutkan oleh para ulama bukan berarti bebas dari ikatan. Mungkin sebagian manusia menganggap merdeka itu bebas, gitu ya. Maksud bebas di situ apa? Bukan bebas dari setiap ikatan, bukan bebas dari setiap aturan. Karena yang namanya manusia, ya tidak ada yang bebas dari aturan. Kalau tidak terikat dengan aturan ini, berarti terikat dengan aturan yang lain. Maka disebutkan oleh para ulama makna istiqlaliyah itu apa? Makna istiqlaliyah itu adalah taghyir wajhatul irtibat. Jadi taghyir wajhatul irtibat wa tawjihuha fi ittijah as-sahih was-salim. Ya, hatta litakuna muslim murtabitan billahi wahdah wa bittijahi wahid wa huwa ittijahun nabi sallallahu alaihi wasallam wa bimanhajul wahid wa huwa manhajul Qur'anul Karim wa nasfu kullu irtibatat ukhra. Nah, ini diantara makna atau pengertian merdeka. Ya, perubahan arah ikatan dan menunjukkan ikatan itu kepada ikatan yang benar dan lurus. Ya, sampai kemudian apa? Seorang muslim terikat hanya ketentuan Allah saja. Dan kemudian seorang muslim arahnya satu, yaitu arahnya Nabi Muhammad SAW, dan manhajnya satu, yaitu manhajul Qur'anul Karim. Dan di saat itu mereka menghancurkan atau melepaskan wa nasfu kullu irtibatat ukhra, melepaskan semua ikatan-ikatan yang lain. Nah, itu pengertian, ya, pengertian merdeka, Pak. Makanya para ulama, ya khususnya pendiri bangsa Indonesia, kalau kita lihat sangat-sangat memahami, ya, takrif yang disebutkan oleh sebagian ulama ini. Makanya kita lihat ketika mereka mempersiapkan ya kemerdekaan dulu dalam buku sejarah, kan kita lihat ya khususnya pada tanggal 22 Juni 1945 itu mereka kan membuat sebuah kesepakatan yang kita kenal dengan Badan Persiapan Kemerdekaan BPU PKI itu kan. Mereka membuat satu kesepakatan apa? Yang di situ melahirkan 5 sila Pancasila, Pak, ya, yang akan menjadi asas ya bernegara ke depan gitu. Yang Masya Allah dari situ kelihatan, Pak,
Dari situ kelihatan mereka ingin mengikat, ya khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, ya ke arah yang benar, gitu. Ya kan? Kan di situ jelas Pancasila, sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, ya kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Ini disepakati Pak oleh pendiri bangsa pada tanggal ya 22 Juni 1945. Dan Masya Allah Pak, dari situ kita tahu apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa itu. Mereka ingin merubah, ya kan, pengertian kemerdekaan itu taghyir wajhal tur irtibat, perubahan arah ikatan. Maka mereka ingin merubah arah ikatan khususnya orang Islam yang ada di Indonesia, yang dulunya di zaman penjajah, ya baik ketika dijajah Belanda maupun ketika Jepang masuk, ya yang namanya orang di Nusantara ketika itu kan harus terikat dengan aturan mereka, harus tunduk dengan ketentuan mereka. Yang kita tahu yang namanya Belanda ya kafir Pak ya, yang namanya Jepang kafir, berarti aturan yang diterapkan untuk ya manusia yang ada di Nusantara ketika itu ya aturan mereka, kan gitu kan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lihat tuh di Pancasila sila pertama khususnya para ulama pendiri bangsa ingin merubah arah ikatan itu menjadi apa? Menjadi terikat dengan ketentuan Allah. Masya Allah Pak. Sehingga apa? Dibuatlah umat Islam berkewajiban menjalankan syariat Islam, ya, yang dituangkan dalam pasal pertama itu kan, atau sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Subhanallah. Jadi kita langsung tahu arah, ya, yang diinginkan oleh pendiri bangsa itu, yaitu arah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Arahnya satu, umat Islam harus terikat dengan syariat Allah, ya, yang kemudian telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga kemudian diinginkan umat Islam itu punya manhaj satu. Manhajnya apa? Al-Quranul Karim, gitu. Tapi tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kalau kita lihat musuh-musuh Allah memang ya geraknya cepat Pak ya. Kalau bahasa sekarang apa? Gercep, kata gitu Pak ya. Gercep namanya, gerak cepat gitu. Maka tidak lama Pak, ya, setelah diproklamasi kemerdekaan, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, satu hari setelahnya pada tanggal 18 Agustus 1945, kalimat, ya, berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian apa Pak? Kemudian hilang dan kemudian diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Intinya apa? Ini menjadi umum saja, tidak ada apa? Tidak ada kalimat ikatan lagi, gitu. Sehingga umat Islam hari ini menjadi bebas, mau terikat dengan ketentuan Allah atau terikat dengan ketentuan yang lain. Padahal cita-cita pendiri bangsa yang sangat mulia itu apa? Umat Islam mau diikat hanya dengan ketentuan Allah saja. Subhanallah Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam, ya, penerus cita-cita, ya, para ulama pendiri bangsa yang mulia harus punya visi, gitu. Punya visi untuk apa Pak? Untuk menjadikan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia untuk hanya terikat dengan apa Pak?
dengan ketentuan Allah saja. Kalau tidak, berarti nauzubillah kita termasuk orang-orang sesat namanya. Kenapa sesat? Ya karena kita tidak menerima ketentuan Allah ya dengan total gitu. Ya kalau hari ini umat Islam tetap bebas, ya, sholat bebas gitu kan, puasa bebas, apalagi ya zakat bebas, tapi dalam beberapa hal tidak bebas, dilarang, ditentang. Menunjukkan apa? Menunjukkan seperti orang yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya. Dan hal itu tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu, orang yang mengambil sebagian dan mengingkari sebagian yang lain itu diancam dengan kehinaan di dunia, dan nanti di hari akhirat dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih, Pak. Kan ada kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu kan, ketika Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Jelas sekali Pak di situ. Memang pembicaraannya apa? Pembicaraannya terhadap orang-orang terdahulu. Ya, yang mereka ya khususnya Bani Israel tadi, yang diturunkan kitab kepadanya Taurat, yang diturunkan kepadanya Injil, yang diturunkan kepadanya Zabur. Tapi mereka di dalam mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah itu, sebagian diimani, sebagian ditinggalkan, sebagian diingkari. Sama apa ya? Hari ini kita diturunkan oleh Allah Al-Quran ya, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tapi hari ini ya khususnya orang-orang sesat seperti orang-orang sekuler liberal, mereka mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Hati-hati Pak, hati-hati. Berarti apa? Kalau kita termasuk orang yang seperti itu, belum merdeka Pak, belum merdeka. Karena apa? Kita belum terikat atau belum merubah arah ikatan kita menuju ikatan yang benar saja, dan kemudian melepaskan semua ikatan yang lain. Kalau kita lihat memang pendiri bangsa itu luar biasa Pak ya. Pikiran mereka bisa merdeka seperti itu di tengah ancaman Pak. Kan mereka hidup di zaman penjajah Pak ya. Mereka hidup di zaman penjajah Pak. Belanda, Jepang, di tengah apa namanya tekanan. Tapi ketika melahirkan sebuah kesepakatan, terlihat pikiran mereka adalah pikiran yang merdeka Pak. Pikiran mereka pikiran yang tidak terikat dengan yang lain, kecuali hanya terikat dengan Allah saja gitu. Subhanallah. Ini menarik Pak. Sekarang di tengah kebebasan, berpikir bebas, tapi apa Pak? Tidak melahirkan pikiran yang membuat kita hanya terikat dengan Allah saja gitu. Makanya bebas fisik tidak selamanya menunjukkan bebas apa Pak? Bebas pikiran gitu kan? Ya, kadang-kadang fisiknya tidak bebas, tapi pikirannya apa Pak? Pikirannya bebas gitu. Ya. Nah, ini menarik Pak ya. Maka mudah-mudahan kita semua ini khususnya bulan Agustus 2024 ini ya, kita harus introspeksi, kita harus apa namanya melihat kembali apa yang menjadi pemikiran kita. Apakah pikiran kita masih ya seperti orang-orang yang sesat itu, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, bahkan ya pluralisme yang sampai kemudian menganggap semua agama sama ya, atau kita sudah menjadi orang yang hanya terikat dengan ketentuan Allah saja, yang arah kita arah yang dituju oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang manhaj kita adalah Al-Quranul Karim.
Kalau tidak, berarti apa? Belumlah kita menjadi orang yang merdeka. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita lihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari syariat-syariat yang ada di dalamnya, dari ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, itu memang kita lihat mengarahkan umat Islam ini ya kepada kemerdekaan, baik itu secara pikiran maupun secara ritual gitu. Ya. Coba lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad menginginkan umat Islam ini benar-benar tidak terikat dengan yang lain dalam masalah apa? Dalam masalah kiblat misalnya. Ya, yang kita ketahui sejak peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya 1 tahun sebelum hijrah disebutkan oleh para ulama, itu semua umat Islam ya, Rasulullah dan sahabatnya ketika itu menghadap ke kiblat yang ada di Palestina sekarang ya, Masjidil Aqsa. Dan ketika sudah hijrah ke Madinah, itu masih juga menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa. Disebutkan oleh para ulama kira-kira 16 sampai 17 bulan sejak pertama disyariatkan sholat gitu. Karena disyariatkan sholat yang pertama kan ketika peristiwa Isra Mi'raj kan. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj ya masih di Mekah. Artinya apa? Ketika di Mekah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Hijrah ke Madinah masih menghadap ke Baitul Maqdis. 17 atau 16 bulan. Tapi lihat Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 itu ya, ketika Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kata Allah. Sungguh kata Allah Ta'ala, kami telah melihat. Apa yang kami lihat? Engkau menegadahkan pandangan ke langit, kata Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aja ke langit. Apa kira-kira keinginannya, Pak? Nah, ini khususnya ketika sebelum dialihkan arah kiblat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menginginkan apa? Umat Islam punya kiblat yang tidak terikat atau tidak pernah menjadi kiblat umat sebelumnya. Yahudi, Bani Israel. Rasulullah tidak menginginkan punya kiblat yang pernah terikat atau pernah menjadi kiblat yang lain, Pak. Maka Allah kemudian apa? Menjawab keinginan Nabi Muhammad itu. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kata Allah. Kami arahkan engkau kemana? Ke kiblat yang engkau ridhoi, ke kiblat yang engkau sukai. Qiblatan tardaha, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dari sini disebutkan oleh para ulama, Rasulullah menginginkan umat ini benar-benar berdiri sendiri, tidak terikat dengan kiblat. Apalagi aturan, Pak. Kiblat aja tidak boleh gitu, apalagi aturan gitu. Tapi sekarang ya karena banyak pemikiran yang sesat, Pak, ya sampai kemudian disebutkan nggak apa-apalah aturannya yang lain gitu, walaupun agamanya Islam gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak contohnya. Apalagi kalau kiblat itu memang yang menambah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar dirubah kiblatnya oleh Allah Ta'ala, ya selain tadi karena memang beliau menginginkan satu kiblat yang berdiri sendiri yang tidak pernah menjadi kiblat umat sebelumnya, ditambah memang ketika itu orang-orang Yahudi selalu nyinyir ketika di Madinah itu, sampai mereka mengatakan unzuru ila Muhammad, kata orang Yahudi, lihat tuh Muhammad, kata yadinu bi ghairi dinina, dia beragama bukan agama kita, wa yusalli ila kiblatina, tapi dia salat ke arah kiblat kita, kata gitu. Menambah keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar segera Allah Ta'ala menjadikan kiblatnya itu mustakil gitu. Mustakil artinya apa? Lepas, bebas
dari kiblat sebelumnya gitu. Nah, ini bukan berarti menunjukkan apa Masjidil Aqsa tidak punya nilai, bukan. Tetap Masjidil Aqsa kata Rasulullah SAW punya nilai, bahkan sholat di situ punya keistimewaan. Masjidil Aqsa juga diperintahkan untuk dikunjungi. Ya, 3 masjid kan yang diperintahkan, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bukan menunjukkan bahwa ya tidak bernilainya Masjidil Aqsa, bukan. Tapi apa? Di sini menunjukkan Rasulullah SAW ingin membuat umatnya itu, Pak, umatnya itu menjadi umat yang tidak terikat dengan yang lain gitu. Bahkan nanti ya disebutkan oleh para ulama khususnya yang suka membicarakan perkara akhir zaman, ya nanti ya bukan di Mekah dan Madinah kebangkitan kan. Bangkitan justru nanti di mana? Ya di Syam gitu. Yang di situ ada Baitul Maqdisnya. Tapi bukan berarti apa ketika kebangkitan nanti ya memajukan apa yang menjadi peradaban Yahudi sekarang, bukan. Ya, tapi nanti apa? Nah, umat Nabi Muhammad yang menang ketika itu meninggikan syariat Allah, meninggikan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa nanti yang turun kembali, kan Nabi Isa turun kembali nanti kan, status beliau bukan sebagai nabi baru, tetapi apa? Ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi beliau nanti ketika turun ke bumi sekali lagi, di saat nanti ditugaskan untuk apa namanya membunuh Dajjal, ditugaskan nanti membersihkan pajak-pajak yang ada di dunia gitu kan, dan membuat orang-orang Nasoro itu semua menjadi muslim gitu kan, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu tidak sebagai nabi baru, tetapi apa? Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dakwah Nabi Muhammad ya memang menginginkan umatnya itu menjadi umat yang istiqlal namanya. Yang merdeka secara pemikiran, yaitu terikat hanya dengan ketentuan Allah saja. Merdeka secara ritual, tidak terikat dengan ritual-ritual yang lain. Bahkan Masya Allah kalau kita lihat yang lain, Pak ya, dahsyat Pak ya, seperti misalnya di dalam pensyariatan azan misalnya gitu kan. Kan kita pernah juga mendengar hadis ketika pensyariatan azan yang pertama kali di dalam Islam gitu kan. Kan kita tahu ketika awal-awal diwajibkan sholat itu kan belum ada azan seperti hari ini, Pak. Azan itu baru ada ketika sudah hijrah ke Madinah. Itu pun alasan adanya azan pertama itu apa? Susah ngumpulin, atau orang kaum muslimin sudah banyak gitu. Kalau ketika di Mekah kan masih sedikit, masih gampang lah memberitakan waktu sholat. Tapi ketika sudah di Madinah, ini sudah banyak kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka bermusyawarah, Pak. Bermusyawarah sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara memberitahukan waktu sholat sudah tiba kepada kaum muslimin di Madinah ketika itu. Ya, maka kemudian ada yang mengusulkan, Pak. Ya, kita pukul saja lonceng katanya gitu. Ya, kenapa diusulkan lonceng, Pak? Ya karena memang ketika itu orang-orang Nasoro di Madinah kan ada orang Nasoro. Orang Nasoro ketika mereka mengumpulkan atau ketika ingin menandakan waktu tertentu, mereka pukul lonceng. Dan masyarakat biasanya terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya kan. Maka diusulkanlah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana kalau kita pukul lonceng aja kalau sudah waktu sholat? Apa kata Rasulullah di dalam hadis itu? Ya, disebutkan oleh para ulama, lam yu'jibhu, Rasulullah tidak tertarik, Pak. Dan kemudian mengatakan apa? Innahu min amrin nasara, kata Rasulullah. Itu dari perkaranya orang-orang Nasrani. Padahal kalau kita lihat dari tujuan itu kan bisa diterima, Pak ya. Kan pukul lonceng berarti apa? Sudah waktu sholat gitu. Bisa diterima. Kalau kita lihat dari tujuan gitu. Karena tujuannya untuk memberi tanda kan gitu. Tapi karena itu dari Nasara, lam yu'jibhu, Rasulullah tidak tertarik.
Ada yang mengusulkan lagi, kita ambil saja trompet, kita tiup trompet. Kenapa diusulkan itu? Karena ada orang Yahudi ketika itu di Madinah, Pak. Dan orang Yahudi ketika ada peristiwa-peristiwa atau ada sesuatu, mereka apa? Meniupkan trompet. Akhirnya apa? Ya namanya masyarakat kan suka terpengaruh dengan lingkungan. Nah, diusulkanlah, ya Rasulullah, kita tiup saja trompet. Lam yu'ajibhu, kata para ulama. Rasulullah tidak tertarik. Tidak tertarik, Pak. Dan kemudian mengatakan innahu min amril, apa kalau trompet, Pak? Min amril yahud, dia itu dari perkaranya orang-orang Yahudi. Kalau kita sekarang gimana, Pak? Ingin sama-sama dengan yang lain atau ingin kalau bisa yang lain dilepas-lepas gitu? Gimana, Pak? Ya kan? Itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan ada yang mengusulkan kita nyalakan api. Itu tanda tuh, tanda. Kalau sudah ada api berarti apa? Berarti sudah waktunya sholat gitu. Tidak setuju, Pak, tidak setuju. Ya, disebutkan innahu min amril majus, itu adalah dari perkara orang-orang Majusi. Ya, singkat cerita, rapat pada hari itu tidak ada hasil, Pak. Tidak ada hasil. Akhirnya ada satu sahabat, ya, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Zaid, ya, bin Abdir Robah. Dia mimpi di malam hari, Pak. Dia mimpi didatangi sama seorang pedagang lonceng, dan di saat itu kemudian dia pun meminta lonceng itu, dan ketika ditanya sama pedagang itu, untuk apa kau lonceng ini? Kata dia, biar aku bisa ngumpulin orang sholat, memberitahu waktu sholat sudah tiba, kata gitu. Maka sama yang tadi membawa lonceng itu, dia mengatakan, maukah ku ajari yang lebih baik dari ini gitu, dari memukul lonceng tadi maksudnya. Oh iya, ya, dialog di dalam mimpinya itu. Maka kemudian dia pun mengajarkan lafaz-lafaz azan yang hari ini kita dengar nih, tadi subuh, nanti zuhur, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya, la ilaha illallah, yang kita dengar itu, Pak, ya. Dan kemudian bangun dia, Pak, bangun dia. Dan kemudian dia pun pergi ke Rasulullah SAW menceritakan mimpinya, Pak. Maka apa kata Rasulullah SAW? Innahu la ru'ya haqqun insyaallah, kata Rasulullah. Itu adalah mimpi yang benar, kata Rasulullah SAW. Itu adalah mimpi yang benar. Maka saat itu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabah itu apa? Qum ma'a Bilal, qum ma'a Bilal, fa'alqiha alaihi fa innahu anda sautan minka. Bangun, bangun, ajari itu kepada Bilal, katanya. Bangun, ajari itu kepada Bilal. Disuruh talkinkan kepada Bilal. Makanya yang meninggikan suara bukan Abdullah bin Zaid yang mimpi tadi, tetapi siapa? Bilal bin Abi Robah. Bilal. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, fa innahu anda sautan minka. Karena dia suaranya lebih tinggi darimu, lebih merdu darimu. Makanya yang meninggikan suara azan yang pertama itu adalah Bilal. Padahal yang mimpi bukan Bilal gitu. Makanya ini juga menjadi syariat, Pak, kalau yang azan itu, walaupun semuanya hafal lafaz azan kan, ya, tapi yang azan itu kalau bisa dipilih yang apa, Pak? Yang anda sautan gitu, yang suaranya lebih memanggil, yang suaranya lebih merdu gitu. Walaupun semuanya hafal lah lafaz azan, Pak, ya, hafal semua. Ya, tapi yang disyariatkan yang anda sautan gitu. Artinya apa? Lebih memanggil, lebih bagus, ya, itu sunnah gitu. Ya. Nanti dia saja yang berpahala, saya nggak berpahala. Dia saja yang azan, saya nggak azan. Nah, tenang saja, yang dengar juga dapat pahala, Pak, ya. Kalau mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Ya, apa yang diucapkan oleh muazzin itu kita apa kemudian? Kita ulangi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita yang mendengar kita katakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Hayya 'alas shalah. Kita katakan
La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Azan dapat pahala, yang mengucapkan dengan kalimat serupa juga dapat pahala seperti muazin. Jadi jangan rebutan gitu kan. Jangan sampai rebutan apa Pak? Rebutan mic untuk azan. Biarkan yang azan itu yang suaranya ya memanggil, suaranya tinggi, sehingga apa? Sehingga di situ terkesan dan terlihat syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah Pak ya. Itu dalam pensyariatan azan Pak. Rasulullah ingin punya cara manggil sendiri. Itu menunjukkan apa? Ritualnya merdeka. Ritualnya bebas dari ikatan yang lain. Tapi hari ini memang ya patut kita sedihkan gitu kan. Kadang-kadang umat Islam itu kalau bisa ya adopsi katanya gitu kan. Ya, makanya kalau kita tahu itu ternyata bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi Muhammad, tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kalau kita tahu itu, kita katakan pada diri kita, innahu min amri apa misalnya. Kalau kita tahu itu dari si fulan, berarti apa? Innahu min amri ini, min amri ini, min amri ini. Kan kalau kata Rasulullah tadi kan, ketika diusulkan trompet, kata Rasulullah, innahu min amril yahud. Diusulkan lonceng, innahu min amrin nasoro. Diusulkan nyalakan api, innahu min amril majus. Nah, kalau sekarang ada yang ngusul-ngusul macam-macam, kalau Bapak tahu itu dari kelompok apa gitu, Bapak katakan aja innahu min amri, min amri itu Pak. Ya, artinya apa? Itu kita tidak setuju gitu. Ya. Masya Allah Pak ya. Kalau kita lihat yang lain Pak, ada juga contoh-contoh yang lain. Bahkan sampai puasa Pak ya. Kalau puasa, Rasulullah SAW begitu mengetahui orang Yahudi berpuasa, Rasulullah langsung suruh tambah. Itu puasa apa Pak? Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang kemarin Bapak puasa, ya bulan yang kemarin, bulan Muharram, tanggal 10 Bapak puasa kan? Karena apa? Ya, yahtasibu ayukaffir sanah al-maudiyah. Ya, artinya apa? Diharapkan dia diampuni 1 tahun yang telah berlalu. Puasa pada tanggal 10 Asyura. Begitu Rasulullah SAW di Madinah mengetahui orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari itu. Yang ketika ditanya, memang mereka punya alasan. Alasannya apa? Karena pada hari itu hari yang agung, hari di mana diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun pada hari itu ditenggelamkan di Laut Merah, yang menjadi hari pembeda antara hak dan batil. Yang batil pada hari itu sirna, yang hak hari itu menang. Maka mereka berpuasa pada hari itu karena keselamatan Nabi Musa. Kata Rasulullah, kami yang lebih berhak untuk merayakan itu sebenarnya. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Maka kemudian apa Pak? Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa 1 hari sebelum tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 disyariatkan puasa. Kita kenal dengan puasa Tasu'a. Kenapa? Untuk biar berbeda dengan orang-orang Yahudi Pak. Masya Allah ya. Nah, ini buat kita-kita yang masih ritualnya masih belum merdeka Pak. Nah, kalau bisa belajar atau mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun umat Islam, umat yang merdeka ini. Ya kalau sekarang kayaknya hampir nggak ada bedanya Pak ya. Dalam sistem nggak ada bedanya, dalam ritual hampir nggak ada bedanya, dalam apalagi kalau penampilan kayaknya agak susah dirubah Pak ya. Ya penampilan juga Masya Allah disuruh beda gitu kan. Kalau per laki-laki kata Rasulullah, biarkan jenggotmu kata gitu. Jenggot apa kumis yang dibiarkan? Jenggot Pak ya. Jenggot, biarkan jenggotmu. Dan tipiskan apa Pak? Tipiskan kumismu. Karena apa? Karena dulu orang-orang Yahudi mereka memanjangkan kumisnya. Dulu Pak, dulu. Kalau sekarang
Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro nggak ada kumis juga Pak ya. Nggak ada kumis juga gitu, dan nggak ada jenggot juga gitu kan, klinis gitu Pak ya. Masya Allah, sampai penampilan Pak, sampai penampilan, sampai cara makan Pak, Masya Allah. Makanya secara umum kata Rasulullah SAW, secara umum likulli din khuluqo, kata Rasulullah, setiap agama itu punya akhlak masing-masing, punya akhlak masing-masing, punya cara hidup masing-masing. Maka begitu Rasulullah SAW melihat para sahabatnya ada yang makan diam saja kalau makan, maka kata Rasulullah, kalian kalau makan berbicaralah, karena orang-orang Yahudi kalau makan diam saja, kata Rasulullah. Maka kata bapak-bapak, janganlah sambil makan ngobrol, nanti apa? Keselak katanya. Jangan bicara yang sampai keselak gitu kan. Artinya ngobrol ringan, ngobrol ringan. Kalau orang Yahudi tidak Pak. Kalau orang Yahudi, nggak tahu kalau Yahudi sekarang, karena Yahudi sekarang banyak berbeda dengan Yahudi dulu ya. Kalau Yahudi di zaman Rasulullah SAW apa Pak? Dia kalau makan fokus makan, diam gitu. Rasulullah menyuruh kita berbeda Pak. Ya. Dan adat itu atau kebiasaan itu sempat berlaku juga ya di sebagian komunitas gitu ya. Termasuk dulu di keluarga saya kalau makan, kita kan makannya satu tempat gitu kan, pakai tikar. Sebelum ada meja makan pakai tikar gitu. Pokoknya makannya harus sama-sama. Ya. Habis itu kalau kita makan sambil ngobrol sama orang tua, dulu sempat dikatakan apa? Makan, ngobrol katanya. Ini kayaknya terpengaruh dengan apa Pak? Terpengaruh dengan budaya Yahudi. Bisa jadi itu sampai kepada kita juga. Dan apalagi kalau kita lihat dengan akal kita, ya benar juga kalau makan ya diam biar tidak keselak. Tapi ternyata Rasulullah SAW punya tujuan yang lain. Tujuannya apa? Biar umat Nabi Muhammad itu merdeka secara ritual, secara kebiasaan, biar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Masya Allah di dalam menggauli istri ketika haid Pak ya. Di saat ya Rasulullah SAW mengajarkan ya bagaimana syariat yang sebenarnya ya ketika istrinya haid gitu, istri para sahabat haid. Maka tiba-tiba para sahabat kemudian menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi kalau istrinya sedang haid, mereka meninggalkan istrinya, mereka tidak mau dekat dengan istrinya, istrinya dianggap kotor. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya apa? Isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Rasulullah. Kalian lakukanlah segalanya, lakukan semuanya kecuali apa? Kecuali satu. Apa satu? Disebutkan illan nikah. Nah, diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama, maksud nikah itu ya yang nggak boleh disentuh itu adalah tempat yang keluar darahnya saja. Ya, artinya apa? Selain itu nikmati semuanya. Kalau orang Yahudi tidur pun ketika istri haid nggak mau Pak, tidur pun nggak mau. Makanya beruntung Pak ya, anak-anak perempuan kita jadi muslim Pak ya. Seandainya jadi Yahudi, kasihan juga Pak ya. Kan haid setiap bulan sekali kan, berarti setiap bulan sekali apa? Ya kalau sesuai sunnah 6-7 hari gitu kan, berarti 6-7 hari dijauhi sama suaminya, ya ditinggalkan tidur sendiri gitu. Masya Allah, itu yang membedakan syariat Nabi Muhammad dan yang lain Pak. Jadi banyak Pak, banyak yang lain-lain yang mengajarkan apa? Mengajarkan umatnya biar menjadi umat yang mustakil gitu, mustakil. Dan hari ini ya kita harus kembali apa? Menghidupkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat memang ya sudah tidak terlihat lagi perbedaan antara ya umat Islam dengan yang lain. Bahkan dalam ibadah saja ada yang berani ya ibadahnya sama-sama gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Salawatnya sama-sama gitu. Ya Allah. Ini sesat Pak, sesat. Ibadah bersama
Doa bersama. Apa ini? Apa ini? Ini sesat, Pak. Dan orang-orang sesat itu dibiarkan, Pak, dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita jangan ikut-ikutan, nanti dibiarkan juga sesat oleh Allah. Itu ada tuh di dalam surat Maryam ayat 75 itu. Hati-hati, Pak. Ini orang sesat banyak nih sekitar kita ini. Dan jangan takut kalau katakan yang salah, jangan takut, Pak. Kamu kayak benar sendiri. Ya enggak. Kami karena memang dikatakan oleh Allah dan Rasul seperti itu, ya kami bersikap seperti itu. Karena kebenaran itu kan dari Allah Ta'ala. Petunjuk itu petunjuk Allah Ta'ala. Kalau beda dengan petunjuk Allah, berarti apa? Sesat. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 120 itu kan jelas kata Allah kan, Qul inna hudallah huwal huda, kata Allah. Qul inna hudallah huwal huda. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Itulah petunjuk. Berarti kalau selain petunjuk Allah, apa, Pak? Kalau Allah sudah katakan petunjuk Allah itulah petunjuk, berarti kalau yang lain petunjuk bukan, Pak? Kalau lawan kata dari petunjuk apa dong? Penyesat. Nah, penyesat, Pak. Makanya hati-hati, Pak, hati-hati. Lawan kata petunjuk berarti penyesat. Selain petunjuk Allah dipastikan kita sesat, dipastikan. Karena Allah sudah pastikan yang namanya petunjuk umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, cuma apa? Cuma petunjuk Allah saja. Coba lihat, Pak, surat Maryam tadi, surat 75, ayat 75. Udah ketemu belum, Pak? Kalau yang punya aplikasi Quran boleh dibuka, itu menarik, Pak. Ketika Allah katakan, Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'au ma yu'adun immal 'adzab wa imma sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang di dalam kesesatan, man kana fid dhalalah. Siapa tadi yang sesat, Pak? Yang tidak mau menjadikan petunjuk Allah sebagai petunjuk. Katakan kepada yang sesat itu, ya, falyamdud lahur rahmanu madda, maka Allah Ta'ala akan membiarkan dia dalam kesesatan dalam waktu yang panjang, Pak. Jadi Allah biarkan, Pak. Makanya jangan heran, Pak, ada orang yang zolim, ada orang yang sesat, udah diingatkan dengan dalil-dalil yang benar, gitu kan, tapi kayaknya nggak bergeming gitu. Kenapa? Itu karena memang Allah biarkan, Pak, biarkan dia dalam kesesatan. Hatta idza ra'au ma yu'adun immal 'adzab wa imma sa'ah. Sampai apa, Pak? Sampai kapan dibiarkan oleh Allah Ta'ala dia dalam kesesatan? Sampai nanti mereka melihat, ya, idza ra'au, kalau dengan fi'il madhi itu berarti apa? Berarti mustakbal. Sampai kemudian mereka nanti apa? Melihat apa yang diancam oleh Allah Ta'ala. Kan ancaman untuk orang sesat itu kan banyak, apa ya? Immal azab wa imma sa'ah, kata Allah. Baik itu azab di dunia maupun nanti azab di hari akhirat, imma sa'ah. Jadi dibiarkan sampai mereka melihat itu, Pak, yang menjadi ancaman Allah. Baru nanti sadar. Makanya kata Allah, fasaya'lamuna man huwa syarrum makana. Baru sadar siapa yang buruk posisinya, siapa yang buruk kondisinya, baru sadar saat itu. Wa adhafu junda, dan baru sadar saat itu apa, Pak? Siapa yang lemah pasukannya, siapa yang lemah tentaranya, baru sadar ketika itu. Tapi kalau sadar sudah diazab, Pak, apalagi kalau sudah di hari akhirat, kesadaran itu tidak ada gunanya lagi, Pak. Kalau sekarang kan menurut orang-orang yang sesat itu, ya, kalau dari kalangan kaum muslimin yang liberal, yang sekuler, yang pluralisme, ya kan? Kan yang benar itu yang mana, Pak? Yang kuat itu yang mana menurut mereka?
Yang kuat sekarang menurut mereka siapa, Pak? Hah? Kalau menurut Bapak yang kuat sekarang kaum muslimin apa orang kafir? Gimana, Pak? Ya kayaknya sekarang ya banyak manusia menganggap yang kuat itu ya negara superpower kan, Amerika gitu kan, apalagi Eropa, apalagi Rusia gitu kan, China gitu kan. Makanya apa? Mereka mengemis kepada mereka itu. Bahkan kalau latihan militer dengan mereka itu. Kenapa? Karena mereka dianggap kuat. Nanti kata Allah, fasaya'lamun man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Nanti mereka akan sadar, Pak. Ya, makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita jangan seperti itu, Pak ya. Yang kuat menurut kita bukan mereka. Kalau kita sadar yang kuat bukan mereka, kita tidak akan mencari kehormatan kepada mereka, kan gitu kan? Tapi kalau orang-orang munafik itu, memang Allah sudah katakan, Pak, ya, mereka mencari izzah, mencari kemuliaan pada orang-orang kafir itu. Ya, padahal kehormatan, kekuatan itu adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, penting ya di hari kemerdekaan insyaallah pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti, kita ini kembali mengikat diri hanya dengan ketentuan Allah saja. Ya, dan kemudian apa? Melepaskan semua ikatan yang lain. Kalau Bapak sebagai pemimpin berjuang di saat Bapak memimpin itu untuk melepaskan semua ikatan yang lain. Siapapun yang menjadi pemimpin, undang-undang yang masih berhubungan dengan ikatan yang lain, coret, ganti dengan ketentuan Allah. Itu baru pejuang kemerdekaan namanya. Tapi kalau merayakan hari kemerdekaan, bukan menghapus ya ikatan-ikatan yang salah, justru apa? Tambah lagi ikatan yang salah gitu kan? Berarti apa? Bukan tambah merdeka namanya, tambah tidak merdeka, apa ya? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita sebagai rakyat bagaimana? Ya kalau rakyat sebenarnya gampang, Pak ya. Tinggal tunduk hanya dengan ketentuan yang Allah ridhoi. Kalau tidak Allah ridhoi, aku tak akan pernah ridho dan tak akan pernah tunduk padanya. Sama seperti pendiri bangsa dulu kan, walaupun mereka sedang dijajah, walaupun mereka sedang ditekan, begitu mereka buat kesepakatan, maka yang lahir apa? Kesepakatan yang membuat umat Islam terikat dengan ketentuan Allah. Menunjukkan apa? Pikiran mereka ketika itu walaupun ditekan, mereka pikirannya merdeka, Pak. Mudah-mudahan, Pak ya. Karena ya kita ini memang harus ridho dengan ketentuan, dengan ikatan Allah saja. Kalau tidak, dipertanyakan apakah nanti kita dapat surga Allah atau tidak gitu. Kan ada dalam hadis kan, sampai disebutkan dari Rasulullah, barang siapa yang mengatakan 3 kali kan di pagi hari kan, apa itu, Pak? Man qala raditu billahi rabba wa bil islama dina wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia katakan 3 kali di pagi hari, kata Rasulullah SAW, wajabat lahul jannah. Masya Allah. Dia mengatakan, aku ridho Rabb semesta alam, Allah Ta'ala, sebagai pengaturku. Rabb itu pengatur yang mengendalikanku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam itu sebagai cara hidupku. Aku tak mau pakai cara yang lain. Aku ridho hanya Islam saja. Dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sebagai apa? Sebagai teladanku, arah hidupku, arah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu diulang 3 kali, Pak, wajabat lahul jannah. Dia wajib, kata Rasulullah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah saja, tidak ridho dengan Islam sebagai ya jalan hidupnya, masih cari-cari jalan lain, Pak ya.
ya, dan kuduahnya nggak ridho dengan Nabi Muhammad saja, masih cari kuduah-kuduah yang lain, saya khawatir dia nanti tidak dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kajian terkait dengan umat ya Muhammad ya, yang secara khusus lagi adalah umat Islam, umat yang menjawab seruan Nabi Muhammad adalah ummatun istiqlal, umat yang merdeka. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup dipersilahkan. Jika tidak ada, saya kira sudah cukup Pak ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian singkat ini menjadi amal soleh bagi yang menyampaikan dan juga Bapak Ibu yang mendengar pada hari ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan sisa hidup kita ini ya untuk berjuang ya, untuk meninggikan kalimatnya di muka bumi, dan mudah-mudahan ya kita semua diberikan syahid di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.